Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmila SPDI. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di UPTD SD Negeri 2 Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 Angkatan 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan NIM 21000124853. Pada hari ini Rabu tanggal 29 Januari 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di UPTD SD Negeri 2 Napabalano, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada kelas 3 dengan materi iman kepada kitab-kitab Allah dengan menggunakan metode Project Based Learning. Berikut video praktek pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, coba kalian berdiri dulu. Ibu mau cek kerapiannya terlebih dahulu. Ayo. Ya, rapikan bajunya kalau misalnya belum rapi ya. Ya, duduk kembali. Kira sudah rapi semua ya. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, seperti biasanya. Ayo kita kelas, tim-timbannya. Seluruhnya siap, gerak. Berdiri di tempat, gerak. Ucapkan salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan diri kita masing-masing. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa selesai, dulu kita kadrap. Oke, untuk menambah kecintaan kita kepada tanah air, maka kita menyanyi ya salah satu lagu wajib nasional ya. Ayo, pimpin di depan salah satunya. Ayo berdiri. Ayo kita bersama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib Indonesia Raya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Cinta, Hadir Bu. Pelangi, Hadir Bu. Aisyah, Hadir Bu. saya kira ada semua ya. Baik anak-anakku semua, jadi materi kita ini hari yaitu iman kepada kitab Allah ya. Jadi materi kita ini hari itu iman kepada kitab Allah. Jadi saya harapkan ya selama proses pembelajaran Anda ikuti dengan sebaik-baiknya ya. Iya. Ada ilmu yang kalian peroleh. Yang tadinya datang sekolah tidak mengetahui apa sih yang namakan dengan iman kepada kitab Allah. Jadi setelah kita belajar ini ada ilmu yang dapat diperoleh ya. Iya. Ya. Jadi sebentar ikuti proses pembelajaran ini dengan baik ya. Agar memperoleh ilmu yang bermanfaat kepada anak-anakku semua. Baik, sebelum memulai pelajaran ini, saya ingin bertanya dulu ya kepada anak-anak semua. Jadi kalian kan yang lalu-lalu sudah pernah belajar yang namanya rukun iman ya? Iya. Rukun iman ada berapa? Iya. Coba siapa yang bisa sebutkan rukun iman ada berapa? Ya, Cinta. Silakan. 1. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. 4. Iman kepada rasul-rasul Allah. 5. Iman kepada hari kiamat. 6. Iman kepada qada dan qadar. Iya, jadi rukun iman ada ya. Seperti yang disebutkan teman tadi yaitu cinta. Jadi iman kepada kitab Allah ini dia masuk urutan ketiga ya, yaitu iman kepada kitab Allah. Jadi ini kita belajar materi itu. Adapun tujuan dari materi yang akan kita pelajari hari ini, 1. Peserta diri dapat memahami ya dan menjelaskan makna dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tujuan yang kedua yaitu peserta diri dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah kepada para rasulnya. Ya, peserta diri dapat menyebutkan nama-nama kitab Allah dan para rasul yang diterimanya. Baik anak semua, untuk menambah semangat kalian kita menyanyi dulu ya. Ya, bisa? Bisa. Ayo, saya pimpin ya. Kita tepuk fokus dulu, ya. Kita tepuk fokus. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya. Baik anak-anakku semua. Jadi dalam proses pembelajaran ini yang masih berkaitan dengan iman ya. Jadi secara otomatis kalian pasti sudah tahu ya apa sih yang dinamakan dengan iman itu. Ada yang tahu apa yang dinamakan dengan iman? Ada yang bisa dijelaskan? Iman yaitu percaya atau yakin ya, atau meyakini. Ya, sebelum kita membahas materi ini, kira-kira di antara kalian ini ada yang tahu apa itu pengertian dari kitab Allah? Iya, coba Aisyah. Pengertian kitab Allah adalah buku yang berisi tulisan yang di dalamnya terdapat firman-firman atau wahyu Allah. Iya, kitab Allah itu merupakan firman Allah yang ditulis dalam suatu buku yang berisi wahyu-wahyu Allah. Jadi dapat disimpulkan bahwa iman kepada kitab Allah adalah iman keyakinan ya bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya sebagai pedoman umat manusia ya. Melalui siapa? Melalui para rasul ya yang mengajarkan nilai-nilai apa? Nilai-nilai kebenaran, keadilan dan petunjuk yang lurus untuk umat manusia. Jadi di sini ya kita belajar iman kepada Allah ini dia mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan yang sesuai petunjuk Allah ya, sesuai dengan ajaran Allah, sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Allah itu sendiri. Ya, bisa dimengerti? Bisa. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada beberapa makna ya
yang penuh. Dalam artian apa anak-anakku semua? Bahwa meyakini kitab-kitab Allah itu adalah wahyu-wahyu yang diturunkan ya untuk memberikan pedoman bagi manusia ya, bagi manusia untuk menjalani kehidupan di dunia. Kemudian makna yang kedua yaitu mengakui kebenaran kitab-kitab Allah. Berarti dalam hal ini meyakini ya bahwa kitab-kitab Allah itu diturunkan memiliki kebenaran dan tidak mengandung kesalahan. Walaupun ya selain Al-Quran di sini ada beberapa kitab yang sudah dirubah oleh manusia, tetapi pada dasarnya ya semua kitab itu diturunkan untuk mengarahkan manusia ke arah yang lebih baik. Ya, bisa? Makna keempat, memahami kandungan dan ajarannya. Nah, seperti tadi kita sebagai umat Islam kita harus memahami memahami Al-Quran, kemudian mengamalkannya, kemudian membacanya sebagai amal ibadah ya, untuk wujud ketaatan kita kepada Allah. Baik, anak-anakku semua, jadi ada 4 kitab ya yang harus diyakini oleh umat Islam. Kitab apa saja? Ayo kitab apa saja? Pertama, kitab Taurat. Dia diturunkan kepada Nabi apa? Musa alaihissalam untuk Bani Israel ya. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk kaum Bani Israel yang dari siapa? Yaitu ajaran-ajaran Allah, hukum-hukum Allah yang dijadikan pedoman pada kaum Bani Israel pada masa itu ya. Iya. Kemudian Taurat ini juga dia mengajarkan nilai-nilai keimanan ya dan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga dia menjadi pedoman hidup bagi kaum Bani Israel pada zaman itu. Dan kitab Taurat juga dia mengingatkan manusia untuk selalu hidup dengan rasa adil, dengan kejujuran. Jadi kita sebagai manusia itu harus berkata selalu jujur ya, tidak boleh berbohong-bohong. Karena kalau kita selalu menyatakan yang berbohong, pada nantinya kita tidak dianggap ya, tidak dihargai oleh orang. Jadi kalau manusia ingin dihargai, harus menjaga lisannya, kemudian kepercayaan orang lain harus dijaga ya. Tidak boleh dihilangkan. Kemudian kitab yang kedua apa? Zabur. Iya, kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi apa? Daud. Iya, kepada Nabi Daud alaihissalam ya. Dari kitab Zabur ini dia berisi puji-pujian, dia doa, kemudian zikir ya, dan kemudian juga berupa nasihat-nasihat ya yang terkandung di dalam kitab itu. Jadi apa manfaatnya? Jadi manfaatnya kitab Zabur ini dia yaitu mengajarkan manusia untuk selalu bersyukur ya, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga kitab Zabur ini dia memberikan nasihat moral ya, nasihat moral untuk selalu berbuat baik dan meninggalkan segala bentuk keburukan ya. Jadi meninggalkan segala bentuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita masuk ke kitab yang ketiga. Kitab apa? Injil. Ya, kitab Injil ya. Kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa. Iya. Ya, diturunkan kepada Nabi Isa ya. Nabi Isa alaihissalam untuk membimbing kaum Bani Israel pada masa itu. Jadi Injil ini dia mengajarkan apa? Mengajarkan kasih sayang, ya, kerendahan hati, dan nilai-nilai ketuhanan. Jadi dalam kitab Injil ini dia mengajarkan manusia untuk saling mengasihi ya sesama manusia. Kemudian juga memberikan apa?
memberikan pencerahan tentang kehidupan yang damai dan harmonis. Serta juga dia kitab Injil menegaskan keesaan Allah ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kitab yang terakhir ya, yang masih kitab terakhir. Kitab terakhir diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Ya, jadi Al-Quran ini merupakan kitab terakhir ya yang diturunkan oleh Allah, dan tidak ada lagi kitab-kitab lain. Ya, kalau misalnya ada kitab lain lagi berarti merupakan kitab palsu ya, dan itu harus jadi Al-Quran ini juga ya digunakan sebagai apa? Sebagai pedoman hidup umat Islam dalam segala aspek kehidupan, baik aspek akidah akhlak, kemudian muamalah atau ibadah-ibadah lainnya ya. Jadi Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman hidup. Kemudian yang kedua, menyempurnakan Al-Quran ini menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya ya. Ya, jadi Al-Quran merupakan penyempurna kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat, Daud, Zabur, kitab Injil. Dan Al-Quran ini juga mengingatkan manusia akan tujuan hidupnya di dunia ya. Ya, tujuan hidup di dunia dan kehidupan di akhirat. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi sebagai umat Islam yang baik, kita mencari amal yang banyak ya, baik dalam hal misalnya kita mengamalkan isi Al-Quran, baik dari memahaminya, membacanya ya. Kemudian juga dalam hal ini kita harus menjalani kehidupan ini dengan yang baik ya, yang sesuai dengan ajaran atau syariat Islam yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Jadi kita lanjut ya. Jadi dari beriman kepada kitab-kitab Allah ini ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil ya. Ya, dapat kita ambil salah satunya hati menjadi tenang dan tentram. Kemudian hikmah kedua, amal ibadah lebih berkualitas. Misalnya dalam hal ini sebagai umat Islam, pemahaman terhadap Al-Quran ini ya membantu kita untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas ibadah kita ya. Seperti apa? Sholat, sedekah ya, maupun perilaku lainnya ya. Kemudian hikmah yang ketiga, terjaga dari perbuatan dosa. Kalau misalnya kita mengamalkan kitab-kitab ini dalam ajaran Islam ya, pasti kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan dosa. Jadi membuat seseorang itu berhati-hati dalam bertindak. Misalnya kalau saya ingin misalnya ada niat ya, ada niat kita ingin mencuri, tetapi karena ada imannya kita, bisa takut deh kalau mendapatkan dosa ya, jadi kan otomatis tidak akan melakukan perbuatan itu ya. Dan yang terakhir yaitu hikmah yang terakhir yaitu menjadi pribadi yang mulia. Jadi kalau kita sebagai umat Islam mengamalkan semua isi Al-Quran itu akan membentuk, pada akhirnya akan membentuk akhlak yang mulia, seperti adanya rasa jujur, dan kemudian sabar, rendah hati, dan pemaaf. Baik anak semua, untuk menambah semangat kalian kita menyanyi dulu ya. Ya, bisa? Bisa. Ayo, saya pimpin ya. Kita tepuk fokus dulu, ya. Kita tepuk fokus. Kita mulai ya. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Iya, bagus sekali. Jadi
ya. Memberikan tugas dalam bentuk kelompok. Jadi saya di sini akan membagi 3 kelompok ya. Jadi sebentar saya harapkan ya dalam pengerjaan tugas ini saya harapkan bisa bekerja sama dengan temannya ya. Dengan temannya dalam menyelesaikan masalah tugas ini. Karena sebentar saya akan menilai setiap kinerja kalian. Dan sebentar setelah mempresentasikan hasil diskusi kalian, Ibu akan memberikan nilai ya, langsung memberikan nilai. Jadi Ibu harapkan di sini kekompakannya ya, atau kerjasamanya terhadap kelompoknya. Jadi tugasnya apa? Ya, jadi tugasnya apa? Di sini Ibu mempunyai beberapa kartu pasangan ya. Ya, beberapa kartu pasangan. Tugasnya Anda mencocokkan ya kartu pasangan itu, ya? Ya. Kemudian ditempelkan di kertas yang Ibu sudah siapkan. Bisa? Bisa. Silakan presentasi hasil pada kelompok kalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Langsung saja, nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. 1. Taurat disampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Manfaatnya: 1. Mengajarkan nilai-nilai keimanan dan hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumi. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita beralih ke kelompok 2. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama-nama kitab Allah dan Rasul penerimanya. Kitab Taurat disampaikan kepada Nabi Musa. Manfaatnya Taurat: mengerjakan nilai-nilai keamanan dan ketauhidan kepada Allah, berbuat baik, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, meningkatkan manusia akan kehidupan dan kehidupan akhirat. Itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 3 maju depan. Terima kasih atas kesempatan
diberikan kepada saya untuk membacakan hasil diskusi kelompok kami. Nama-nama kita pokok dari Rasul Kenyanya. 1. Taurat disampaikan kepada Nabi Musa, maka Taurat mengajarkan nilai-nilai keimanan dan kepada Allah, memberikan adat normal berbuat baik dan meninggalkan keburukan. Dalam Al-Quran membaca Al-Quran menjadi pedoman hidup umat Islam dalam segala kehidupan, memberikan sertifikat penekasan. Itulah hasil diskusi kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaklumin. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, jadi kalian sudah mempresentasikan hasil kelompok kalian. Jadi itu bisa menjadikan nilai ya. Langsung memberikan nilai dimulai dari kelompok 1. Ya, saya lihat tadi kolaborasinya sama teman sudah bagus. Kemudian mereka juga kreatif ya dalam mewarnai. Sebenarnya ibu tidak suruh mewarnai, tapi mereka berinisiatif sendiri. Jadi saya kasih nilai 90. Oke, sedangkan di kelompok 2 juga sudah bagus juga ya. Juga mereka juga mewarnai dengan bagus. Saya beri nilai 87. Dan kemudian di kelompok 3 juga ya bagus juga ya. Kemudian juga sudah bekerja sama dengan kelompoknya, kreatif juga. Saya beri nilai 88. Baik anak-anakku semua, jadi selama proses pembelajaran ini saya harapkan semuanya dipahami ya apa yang ibu sampaikan ya. Jadi sebelum ibu memberikan kesimpulan, jadi saya mau tanya dulu ya tentang proses pembelajaran tadi. Kira-kira ya, masih ingatkah nama-nama kitab awal yang diturunkan kepada para rasulnya? Kitab-kitab apa saja itu? Siapa yang bisa pertama? Ya, di Taurat. Ya, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, Musa alaihissalam. Kemudian kitab kedua diturunkan kepada Cinta. Kita diturunkan kepada Nabi Daud. Atau kitab apa? Kitab Zabur. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Sekarang kitab ketiga. Apa ya nama kitab yang ketiga? Pelangi. Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan sedangkan kitab yang terakhir diturunkan kepada siapa bisa? Al-Quran. Kitab apa yang diturunkan? Al-Quran. Ayo, bagus sekali. Jadi ya, saya kira anakku semua sudah paham ya akan materi hari ini. Jadi ibu bisa memberikan ya dari materi yang kita pelajari ini ada beberapa ya kesimpulan yang bisa kita ambil. 1, ya, iman kepada kitab Allah itu merupakan rukun iman yang ketiga yang harus diyakini oleh setiap umat muslim. 2, kitab Allah diturunkan kepada para nabi itu tujuannya apa? Tujuannya untuk membimbing manusia ke jalan yang benar, ke jalan yang benar dan mengingatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri. Sedangkan kesimpulan yang ketiga, jadi kita tahu bersama bahwa 4 yang kitab yang diturunkan oleh Allah itu yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab yang terakhir yaitu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran di sini merupakan kitab yang terakhir ya, penyempurna dari semua kitab-kitab yang terdahulu dan dijadikan sebagai pedoman seluruh umat manusia hingga akhir zaman.
Baik, anak-anakku semua, saya kira pelajaran di hari sekian ya. Sampai ketemu minggu depan dengan materi yang berbeda. Kita masuk materi ayo berkalimat thayyibah ya. Jadi saya harapkan pelajaran minggu depan dipelajari di rumah ya. Jadi pelajaran kita hari ini cukup sekian dan kita akhiri dengan membaca Al-Fatihah ya. Ayo kita kelas bisa pimpin kita membaca Al-Fatihah. Ayo. Seluruhnya siap, gerak. Berdiri di tempat, gerak. Ucapkan salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya baru kita pulang, kita berdoa selesai agama dan keyakinan diri kita masing-masing. Dimulai. Baik anak-anakku semua, dengan berakhirnya pembacaan tadi, pelajaran hari ini saya akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.